Kita akan bahas isu ini bersama dengan Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Assalamualaikum, selamat malam Mas Kurnia, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam, kabar baik Mas Abraham. Iya, Mas Kurnia, terus terang ya, saya belum bisa menangkap nalar berpikir Pak Jaksa. Barangkali Anda punya penjelasan menangkap nalar berpikir yang dimaksud? Iya, saya rasa seluruh masyarakat Indonesia berpikiran yang sama dengan yang Mas Abraham sampaikan tadi. Kami juga di ICW sulit untuk mengerti bagaimana konstruksi hukum berpikir Jaksa Agung tersebut. Sebab praktik korupsi itu sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa, white collar crime, kejahatan kerah putih. Jadi bagaimana mungkin yang bersangkutan bisa mengatakan jika sudah mengembalikan kerugian keuangan negara di bawah 50 juta, maka tidak dapat diproses hukum. Itu yang pertama, Mas Abraham. Kemudian yang kedua, jangan lupa pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak pernah dihapus, tidak pernah diubah. Pasal 4 mengatakan kalau seseorang mengembalikan kerugian keuangan negara, maka pidananya tidak dihapus. Bahwa yang bersangkutan akan diberikan tuntutan ringan, bahwa yang bersangkutan akan dihukum ringan nanti di majelis hakim, itu persoalan lain. Itu merupakan penghargaan bagi orang-orang yang mempunyai niat untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi tidak benar juga dengan instrumen hukum apapun, kecuali ada perubahan Undang-Undang Tipikor. Sesederhana itu kita untuk membantah logika berpikir orang nomor satu di Kejaksaan Agung itu. Kalau kita mencoba mengikuti jalan pikiran sekilas apa yang disampaikan kan bahwa biaya prosesnya akan lebih ringan begitu dibandingkan dengan jumlah yang ditilap ataupun jumlah yang dikorupsi di bawah 50 juta, nampaknya effortnya terlalu besar untuk menuntutnya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya ingin berikan satu logika sederhana. Pemerintah pernah membentuk tim saber pungli. Tim saber pungli itu mengusut pidana yang paling dekat dengan masyarakat dengan nominal yang kecil. Apa tujuan tim saber pungli? Agar orang-orang yang terlibat praktik pungutan liar diproses hukum. Jadi kalau ada logika seperti itu dibangun oleh Kejaksaan Agung, maka dia berseberangan dengan pemerintah itu sendiri. Dan kalau kita melihat praktik korupsi hari ini, tentu tidak tepat untuk dilakukan pendekatan seperti itu. Saya sepakat untuk isu pemulihan kerugian keuangan negara. Tapi hukuman ideal bagi pelaku korupsi itu, yang pertama sudah pasti pemenjaraan individu, yang kedua pemulihan kerugian keuangan negara. Dua ini harus saling beriringan, tidak boleh mendahului satu sama lain. Itu saya rasa, atau ICW beranggapan, hukuman yang tepat bagi pelaku korupsi, Mas Abraham. Jika memang skenario ini dilanjutkan, apa yang paling dikhawatirkan akan mungkin terjadi? Tidak mungkin itu bisa terlaksana karena masih ada pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Kecuali Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan tersebut ketika proses revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kalau itu belum diterapkan, mau bentuk aturannya surat edaran Jaksa Agung, peraturan Jaksa Agung tidak bisa mengesampingkan substansi yang ada dalam Undang-Undang Tipikor. Lagipun, kalau itu berkaitan dengan administrasi, toh sudah ada undang-undang administrasi yang memungkinkan untuk mengembalikan kerugian itu sepanjang tidak ada perbuatan melawan hukum. Ini sudah ada delik pidananya kok. Malah Jaksa Agung berkata seperti itu. Kalau kita juga mengikuti percakapan publik kan banyak yang membandingkan apa yang disampaikan dengan kenyataan maling ayam lah misalnya. Yang dirasa hukumannya lebih memberatkan dibandingkan dengan para koruptor di bawah 50 juta. Kalau kita pikir-pikir juga sebetulnya banyak pihak yang bisa mengakses uang 50 juta, tidak harus menjabat posisi strategis pun mereka bisa menilap uang rakyat begitu. Bagaimana Anda melihat perbandingan-perbandingan yang dimainkan oleh publik saat ini dari pernyataan Pak Jaksa? Ya, saya rasa logika yang dibangun oleh masyarakat itu tepat. Memang bukan tipikor ranahnya untuk dihentikan penuntutannya, tapi tindak pidana ringan yang lain. Misalnya kita lihat dampak atas kejahatannya. Bagaimana misalnya ada seseorang yang melakukan praktik korupsi, jumlahnya 40 juta, tapi yang diambil adalah pembangunan jembatan.
pembangunan sekolah, puskesmas, yang itu berdampak luas bagi masyarakat. Jadi saya rasa pernyataan Pak Jaksa Agung itu justru menimbulkan gelora semangat bagi orang-orang yang ingin melakukan praktik korupsi karena mereka tahu tidak akan ditindak oleh Kejaksaan Agung. Itu saya rasa, Mas Abraham. Oke, ini jadi pelajaran penting ya. Saya pikir banyak pihak yang harus melanjutkan wacana ini menjadi satu isu yang diperhatikan bersama-sama nantinya. Semoga saja tidak terjadi. Terima kasih Mas Kurnia atas waktu Anda berbincang bersama kami.